Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Hum fiha khalidun. Tilka ayat
fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Mangga uyani tiat 104 hiji 2 3 wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wal takun dan hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun satu umat, maksudnya satu kelompok, yad'una ilal khair yang berdakwah pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun dan itulah mereka orang-orang yang berbahagia. Ini ada dua gaya penafsirannya. Sebagian guru kita menafsirkan jadilah minkum, yaitu kalian orang-orang yang berdakwah pada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi minnya lil bayan, yaitu kalian, minkum di sini, bukan sebagian. Kenapa? Karena dakwah itu tugas semua umat Islam. Karena yang disebut wa ulaika humul muflihun itu semua orang beriman. Masa yang berbahagia sebagian, sisanya tidak berbahagia? Begitu kurang lebih logikanya, logika tafsirnya.
Tapi Imam Ibnu Katsir sendiri tetap memahami min di sini sebagaimana dhahirnya, hendaklah ada di antara kalian satu umat yang yad'una ilal khair. Jadi ayat ini sama dengan falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Harus ada sekelompok yang tafakuh fiddin, jangan semuanya pergi ke medan perang. Padahal hadisnya Nabi menegaskan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menguraikan panjang lebar, berarti orang yang tidak faham agama dia tidak baik, jelek. Ya, tidak ada baiknya, malah jelek. Kalau pahamnya setengah berarti baiknya setengah, sisanya jelek gitu. Harus paham itu wajib ya. Lalu apa bedanya antara keharusan kita mengejar kebaikan dengan memahami agama dan perintah dari Allah sebagian harus ada yang tafakuh fiddin? Ini kadar kedalamannya saja. Secara umum semua muslim dituntut untuk fikih dalam agama. Nah, yang spesialis, yang sampai ahli, yang sampai pakar itu adalah sebagian. Dan nggak mungkin semua tuh. Masa semua tafakuh fiddin? Kata Ibnu Taimiyah tafakuh fiddin kudu modal harta. Modal harta tenon ya kan harus beli buku, harus ada modal buat rihlah fil ilmi. Kan kata Ibnu Taimiyah minimal 5 kota, Makkah, Madinah, Syam, Kufah, Irak, Mesir. Jadi kalau belum belajar di 5 kota can sah jadi ulama. Ta urang mah kabeh wonu sah jadi ulama. Menurut Ibnu Taimiyah diajar di Bandung Unggul ya. Harus ke 5 kota. Ya kalau sekarang merujuk ya semua pusat keilmuan, kan pusat keilmuan sekarang ada online, ada kitab ya. Ini butuh harta, termasuk butuh waktu dan tenaga. Yang paling utama kenapa harta? Ya saya rasakan sendiri dulu zaman kuliah. Kenapa kita nggak bisa fokus total? Ya karena waktu kita terbagi dengan memenuhi kebutuhan dapur. Ya, pirak udah ditinggalkan anak pemajikan di Paraban kasarna. Ya. Tapi alhamdulillah masa-masa itu sudah terlewat dan itu godaan semua yang kuliahnya, kuliah S1 bahkan yang santri juga sama. S2, S3 godaannya selalu ini pabaliet jeung urusan harta ya, biaya mikiran, jaba mikiran biaya buat sendiri ya, jaba mayar kontrakan gitu, menusung kontrak ya. Nah ini gak mungkin semua mampu, hanya orang-orang tertentu yang siap. Nah ayat ini juga sama. Kewajiban dakwah kewajiban semua orang, amar ma'ruf nahi munkar kewajiban semua orang. Tapi harus ada kelompok yang spesialis lebih dari semua orang yang fokus dalam dakwah ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan wal maksud min hadhil ayah antakuna firqatun minal ummah mutasaddiyatun li hadzal syan. Mutasaddiyatun dina fa'anta lahu tasadda itu sangat memperhatikan, fokus ya. Wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummah bihasbi, meskipun dakwah itu wajib bagi setiap individu sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, di luar kewajiban fardu ain ada fardu kifayah, kelompok khusus yang fokus dalam dakwah ya. Saya pribadi punten ya, bukan mengharamkan. Saya pribadi ke mahasiswa-mahasiswa, kader-kader kita bahkan
pernah nyarekan ka ustad di dieu nya najan heureuy gitu, carekan we. Abdi nyarekannya serius ya. Yang baru lulus S2, saya mah cenah sedang siap-siap mau daftar ASN, nah yang jadi dosen PNS gitu. Saya bilang serius, memang kita kurang pekerjaan ya. Harusnya kader umat itu kembali ke umat ya. Anu ka nagara mah teu kapake ku umat gitu. Tapi bukan berarti saya menghina yang ASN-nya. Ini konteksnya, maksud saya ketika seseorang sudah jadi ASN itu nggak bisa fokus merhatikan masjid, merhatikan pesantren, ya, merhatikan madrasah, nggak bisa. Ini perlu orang-orang khusus. Dan inilah yang dimaksud fisabilillah. Zakat itu kan ada fisabilillah tajang nukararieu lil fuqara'il ladzina uhsiru fisabilillah. Orang-orang yang memang sudah mengorbankan mungkin diraih puntennya. Saya pribadi juga banyak yang nanya terdaftar babari itu nilai gede. Peluang katarima babari gitu. Hese gitu komo geus level. Tapi ya gitu, saya didoktrin oleh senior-senior seperti ya Ustadz Adi Hanusaini, ya senior-senior Dewan Dakwah itu kan berit Pak Nasir. Jadi kalau kita kuliah udah kena ASN, eureun cenah kuliahna gitu. Tapi bukan berarti saya mengharam banyak. Ini konteksnya kita butuh kader-kader yang spesialis di bidang dakwah. Mereka yang totalitas hidupnya untuk dakwah. Punten, pesantren ini nggak mungkin ada kalau tidak ada orang-orang yang siap mengabdikan dirinya di pesantren. Kalau punten tertawan ASN tidak mungkin total, nggak mungkin, ya. Dan itu maaf yang terjadi. Jadi punten kalau ada keluhan misalkan, nah cenah ieu mubalik tara dararatang, guru tara araraya, dosen tara araraya, itu bukan puntennya bukan kasus di Persis saja, hampir di semua sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, karena orang-orangnya bercabang, ya, jadi tidak fokus, ya. Nah maka dari itu Imam Ibnu Katsir saya pilih ini, pemilihannya lebih cenderung ke Ibnu Katsir. Jadi maksud ayat ini harus ada orang yang siap mengorbankan, termasuk ya dalam konteks Jamiah Persis, Jamiah NU, dan mual aya Jamiah Persis kalau tidak ada orang-orang yang siap menyisihkan waktu untuk Persis. Bayangkan kalau Ustadz Aceng Jakaria, Ustadz JJ jadi ASN, dah pasti jabatan geus tinggi, moal mungkin ka urus, ya. Itu jadi harus ada, bukan berarti nggak boleh. Ya silakan yang ada peluang kan rumah passionnya di ASN silakan. Tapi saya pribadi karena posisinya di sini, ya saya wajib tetap mengingatkan kader-kader muda, ya. Kamu harus jadi kader umat. Memang di Persis pagawean ada Universitas Persis, ada Universitas Muhammadiyah. Itu nggak mungkin jadi Universitas Muhammadiyah kalau nggak ada dosen yang mengabdi di Muhammadiyah. Kalau dosen itu terdaftar jadi ASN, dia nggak mungkin terdaftar di Muhammadiyah dan nggak mungkin keluar izin Muhammadiyah. Jadi ada perguruan tinggi Muhammadiyah, ada sekolah Muhammadiyah, karena ada guru-guru yang terdaftar sebagai guru Muhammadiyah. Kalau dia terdaftarnya guru ASN, nggak mungkin diizinan, karena harus ada guru yang mandiri, gitu ya. Nah ini kalau semuanya berpikir begitu, mual jadi atuh, mual aya Muhammadiyah, mual aya NU, mual aya Persis. Dan disinilah ya kita jangan sempit
memahami NU, Persis, Muhammadiyah pecah belah can umat teh. Henteu. Ini kelompok spesialis dakwah persis sekolah. Di sini ada Kutab At-Taubah, di sana ada Imi Al-Furqan, di sana ada Imi At-Taufik, sana ada Al-Furqan 2. Masing-masing ada beragarapan. Ya. Apakah pecah belah? Enggak. Tinggal, nah ini satu link. Nah ini yang memang masih susah di kita, yang kemarin kita bahas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Bagaimana ngalingkeun anu tansiq, istilah Arabnya itu tansiqul jam'iyat. Karena kita masih punten terjebak dengan nostalgia bukan masa lalu, keunggulan sektarianisme golongan. Karena merasa Persis paling baik, nggak mau ngeling dengan Muhammadiyah, dengan NU. Padahal harusnya kita punya visi. Ini satu link dah mual bisa soranganan ngurus umat Islam mual beres. Ku Persis sendiri realistis lah. Ya kita berpikir agar Persis itu itu oleh semua dakwah di Indonesia ngimpi. Ya. Kita link, ya sama dengan sekolah, link. Bagaimana kerjasama, sama-sama mendidik umat, sama-sama mendidik siswa. Siswa teh anggotana. Yang di luar sekolah ya tentu tidak akan terikat, tapi bukan berarti sekolah tidak peduli dengan yang di luar sekolah, tetap kan wajib. Manajemen berbasis sekolah itu maksudnya sekolah itu betul-betul bermanajemen mandiri, terlibat dengan masyarakat. Mandak aya komite sekolah, komite madrasah. Cara teori ai pasaren mah teu kudu dan memang sudah bergerak di tengah-tengah masyarakat ya. Nah ini jadi adanya organisasi-organisasi dakwah itu perintah dari Al-Quran. Jadi kalau ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, bikin yayasan, ini mau yayasan mau organisasi sama ya, atau tidak bernama sekalipun seperti FPI, HTI sekarang kan tidak bernama, tidak legal, tapi dah aya. Najan HTI dibubarkan, kelompoknya masih ada, melakukan pembinaan. FPI meskipun dibubarkan, kelompoknya masih ada ya. Jadi mau bernama, mau berorganisasi, beryayasan atau tidak, yang jelas ada orang-orang yang spesialis fokus di dunia dakwah. Itu yang di pelosok-pelosok, saya kan dulu sering kadang lah menyempatkan waktu ke pelosok. Mereka tidak bernama tapi mereka fokus ngurus dakwah. Kalau mereka terlibat jadi ASN, udah, karena ada dai-dai dewan dakwah pelosok bagus mobilitasnya menggerakkan masyarakat, diangkat jadi ASN, udah hese terjun di masyarakat. Nah, atuh dai ASN mah terikat ngantornya sidik jari jamnya kudunya 8 hari ya. Jadi bagi-bagilah, siapa yang passionnya di ASN silakan, tapi yang passionnya di dunia dakwah spesialis ya kayak kita ya itu memang harus, jangan semuanya ke sana. Di kita puntennya sok aya kene alam bawah sadar, alhamdulillah katampi jadi ASN. Jadi nuntut katampi itu alhamdulillah ya. Jadi itu kan cita-cita orang tua, Pak Ustaz nanyukeun doana pun anak karena katampi ASN. Kadang ngajar hati salah minta doa ke saya. Kudu doakeun ku anak mesti tong jadi nya, ngara tetap mengabdi di tengah-tengah umat. Masih banyak pekerjaan kita di tengah-tengah umat tuh. Bahkan moal kawaktuan 24 jam ngurus umat oge. Masalah rezeki mah da lain urusan ASN, urusan Allah. Meskipun tidak jadi ASN aya rezekina beunghar mah beunghar we. Meskipun jadi ASN aya miskin mah nya miskin we. Ya. Jadi tidak menentukan. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ini jelas pesannya, jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, waqtalafu, berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka al-bayyinat. Siapa? Wala takunu
minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya. Maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ahli kitab. Dan ini hadisnya banyak ya. Ahli kitab Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72. Umat Islam ini cenah bakal nutur 73. Kecuali satu yang tidak akan terpecah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di satu hadis Nabi menyebut ma ana alaihi washabi. Itulah yang disebut oleh para sahabat Ahlus Sunnah. Di hadis yang lain al Jamaah. Dijikeun jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah lainnya Taifah Mansurah, kelompok yang akan senantiasa ditolong. Istilah lainnya Firqah Najiyah. Firqah itu kelompok Najiyah yang selamat. Ya. Ini yang tidak akan terpecah belah kata Nabi. Jadi intinya ayat ini menyuruh tetaplah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari koridor itu. Kalau keluar dari koridor itu kita seperti Yahudi Kristen, tafarruqu wakhtalafu. Nah ini juga pesan, adanya organisasi-organisasi dakwah ini penting, harus. Ya contoh lah ya, mau beres pendidikan Kupasanen 27 sendiri enggak. Saya sering bilang ke anak-anak muda pengusaha, ya sakola teh lain pasanen unggul, nyieun SMA Islam kesok ke konsepna orang jieun. Bukan kutab saja, mendek nyieun SD Islam sok. Nanti saya kontribusi konsep, modalan we cetek kudu dinya. Tapi meureuna ada orientasi na bisnis teu kaharti cenah gitu. Padahal memang pendidikan jangan orientasi bisnis ya. Jadi saya sering tekankan ya, kalau kita pilih pesantren kutab karena ini kedaruratan sekarang yang paling dibutuhkan itu sistem pendidikan yang seperti itu, fardu ain. Nah, SMA Islam, SD Islam itu pelengkap bagi mereka yang memang enggak mungkin dalam atau mungkin katambung kabeh di dia kan. Ya, harus ada. Anu memang peluangna pijadieun Pak Habibie lah ya. Anu peluangna pijadieun teknokrat ya. Itu harus ada sekolahnya, tapi tetap yang terislamisasi sesuai konsep para ulama. Nah, ini gak mungkin semua katekelku satu, harus banyak variasi dan ini memerlukan orang-orang banyak. Sama gak mungkin beres ku Persis, gak mungkin beres semua ku NU, gak mungkin beres semua LPI ya. Maka di sini meskipun kita kelompok dakwah banyak, wala takunu kalladzina tafarraqu, kan jelas ya. Lain temunang aya Persis, Muhammadiyah, NU berpecah belah, enggak. Harus ada kelompok dakwah tapi jangan berpecah belah. Nah, ini yang memang PR kita ya di kalangan awam, dari luhurna menteu. Ya, kalangan awam kita masih susah ngeling. Ya, contoh level babakan Ciparai. Bagaimana nih ormas-ormas Islam satu link, satu komando dalam dakwah, punya peta dakwah bersama, punya prioritas yang sama, atau Persis prioritasnya sini, NU sini, saling mengisi, amar ma'ruf nahi munkar, mana kemungkaran. Contoh yang sederhana, misalkan kemungkaran di tengah-tengah kita ini banyak barudak ngomongna kasar atau kenakalan remaja. Ini harus jadi ini proyek bersama. Atau sebelah sana idiom mah cenah lieur teh ku Bang Emok ya, naon Bang Emok teh Bang keliling rentenir. Itu harus jadi PR bersama, dan mau bisa khusus soranganan. Nah, ini yang memang masih kurang. Tapi saya pribadi tidak menilai adanya Persis NU Muhammadiyah berpecah belah ngancan guyub kerja sama belum rapi, tapi berpecah belah mah tidak. Kalaupun ada, yaitu oknum-oknum sajalah yang mereka seperti orang kafir. Dan kita sudah bahas kemarin kenapa berpecah belah. Satu, karena tidak satu rujukan, tidak wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah tadi dijelaskan di hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itulah Syiah, itulah Mu'tazilah, itulah Islam liberal, itulah Ahmadiyah, itulah LDI. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tak eta pek nyebutkeun ikhtilaf kadinya mah pek. Tapi kalau kita masih Persis, NU, Muhammadiyah, Salaf, ini masih koridor Ahlus Sunnah, masih bersatu. Kalaupun belum
chemistry-nya tuh MU oge pemain Aralus nya bobol 5 gol nya eleh karena belum bagus kerjasamanya, itu saja. Pecah belah menteu belum bagus saja. Nah, kalau berpecah belah seperti orang musyrik Yahudi Kristen itu tuh Syiah, Ahmadiyah, wa ulaika lahum adzabun adzim. Itulah bagi mereka siksaan yang keras, yang besar, azim. Jadi ayat ini tong ditembakkeun ka Persis NU Muhammadiyah teu nyambung. Ini ditujukannya kepada mereka yang berpecah belah, yang keluar dari bihablillah, yang kemudian kembali ke masa jahiliyah, berani mengkafirkan, berani membunuh. Ya, lihatlah Syiah sepanjang sejarahnya. Itu Iran itu dulu tanah airnya para ulama Ahlussunnah geus eueuh main babat. Nah, genosida. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini menjelaskan proses siksaan yang keras, yang besar pada hari kiamat, yaitu hari memutihnya wajah-wajah dan menghitamnya wajah-wajah. Ini kalau dalam ayat surat Abasa tarhaquhum qataroh. Ya, qataroh itu noda, menggambarkan ini mungkin fisik, mungkin juga non fisik. Kalau non fisik berarti menggambarkan wajah yang stres. Sok jelema nu stres beda jeung nu bunga, ya, wajahna cerah dan suram. Tapi sangat mungkin juga hitam. Walau alam. Yang jelas nanti ada 2 kelompok manusia itu, yang wajahnya putih, yang wajahnya hitam. Siapa yang wajahnya putih, yang wajahnya hitam? Kata Ibnu Abbas, yakni yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat, hina tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah, ketika memutih wajah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini mah enggak tafarruqu. Ya, kita kan masih ahlus sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah, dan menghitam wajah ahli bid'ah wal furqah. Furqah itu yang memecah belah, yang berpisah dari Quran dan sunnah. Kalau kita Persis, NU, Muhammadiyah, Salafi, PKS, FPI masih sarua Quran, masih sarua sunnah, rujukannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beda mazhab udah tiba lagi ayat. Ya, ini Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau si Ahmadiyah mah Quran beda, hadis sudah beda, udah ditinggal. Nah, itu baru taswaddu wujuh. Jadi kita cerdas lah memahami ayat ini, cerdas menyikapi kelompok-kelompok umat Islam tong disakopetkeun daun, wah cenah beda-beda cenah umat Islam teh. Nya beda-beda teh berpecah belah henteu. Iya. Fa'amal ladzina suwaddat wujuhum, adapun orang yang menghitam wajah mereka, akafartum, kenapa kalian kafir ba'da imanikum, sesudah kalian iman. Tuh, jadi orang kafir. Orang yang sampai kafir itulah Syiah, Ahmadiyah kan tuh sudah sampai kafir, keluar dari Quran Sunnah, kafir. Fadzuqul adzab, rasakanlah oleh kalian siksa, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian sudah kafir. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang memutih wajah mereka, inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ya tadi ya, al jamaahnya kita belum terlalu cantik ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu harusnya al jamaah. Al jamaah teh naon ya? Saya orang Persis, teman saya orang NU, teman saya yang lain orang Salafi, tetap berjamaah. Siga sholatnya berjamaah, sugan aya jamaah NU dia taubah temenang meneh, atau di Al-Fajar aya orang Persis temenang meneh, asal Salafi kan enggak. Satu jamaah bersama. Ya, orang Syiah diusir mah memang kudu diusir, orang Ahmadiyah usir. Mereka orang kafir nggak boleh datang ke masjid, ibadah di masjid orang nyian, tempat sorangan. Ya. Jadi ini orang-orang yang memutih wajah mereka, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Fa fi rahmatillah, itu ada dalam rahmat Allah. Rahmat Allah itu surga.
hum fiha khalidun, mereka di dalamnya akan kekal. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan al-haq. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan tidaklah Allah menghendaki kedoliman untuk seluruh alam. Kenapa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, karena semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Masa Allah mau merusaknya? Saya punya motor, masa motor saya rusak? Ya, nggak mungkin. Jadi aturan ini, peringatan ini untuk keberesan, agar umat Islam tetap dalam koridor yang baik, ya, tidak zalim kepada seluruh alam. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Maksudnya kita yang sudah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar maksimal, cuma hasilnya belum maksimal kan baik, da kayak Allah dimaksimalkan, ya. Kita yang sudah berusaha, Allah tidak akan mengabaikan usaha kita. Mereka yang mengabaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar juga tidak akan diabaikan oleh Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah, dituntaskan semuanya oleh Allah. Jadi kalaupun kita belum tuntas dan tidak akan pernah tuntas, ku Allah dituntaskeun. Maka dari itu kita harus banyak tawakal dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.